Shalom, selamat hari Minggu anak-anak yang dikasihi Tuhan. Semoga kalian tetap semangat dan tetap sehat ya. Sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, firman Tuhan pada minggu hari ini diambil dari Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai dengan 10 dengan tema persahabatan yang menguatkan. Sedangkan ayat emasnya atau ayat natsnya diambil dari Amsal 17 ayat 17 yang berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi saudara dalam kesukaran. Nah, sebelum Ibu membawakan firman, Ibu mau bertanya, siapa anak-anak yang memiliki sahabat? Nah, siapa ya? Pasti di antara kalian banyak ya yang memiliki sahabat. Nah, cerita kali ini juga ada hubungannya tentang persahabatan. Nah, ceritanya dari Deborah dan Barak. Siapa yang tahu siapa itu ya Deborah? Siapa itu ya Barak? Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang Deborah dan Barak. Deborah adalah seorang hakim dan seorang nabiah. Hakim di sini berarti seseorang yang bertugas untuk memutuskan suatu perkara. Nah, Deborah adalah hakim pertama perempuan di Israel. Biasanya hakim itu adalah pria ya, lelaki. Tetapi Tuhan memilih Deborah sebagai hakim pertama perempuan. Nah, hebat ya. Nah, karena pada waktu itu status seorang wanita itu dianggap lebih rendah daripada pria. Nah, dengan diangkatnya Deborah menjadi hakim, maka status sosial seorang wanita menjadi terangkat. Sedangkan nabiah itu adalah seorang nabi wanita. Nah, biasanya nabi-nabi itu kan juga pria, tetapi Deborah adalah salah satu nabi wanita. Nah, dan siapakah Barak itu ya? Nah, Barak itu adalah panglima perang bangsa Israel. Panglima perang itu yang dimaksud adalah seorang pemimpin perang. Ya, dia biasanya berada di garis terdepan. Dia juga yang mengatur strategi perang supaya dia dan pasukan-pasukannya dapat memenangkan peperangan. Nah, pada waktu itu bangsa Israel di mata Tuhan telah melakukan banyak sekali dosa dan kejahatan. Maka Tuhan Yesus murka, Tuhan Yesus marah dan membuat bangsa Israel dijajah oleh bangsa Kanaan, di mana pada waktu itu bangsa Kanaan dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Yabin. Raja Yabin tersebut memiliki panglima perang juga yang hebat, yang terkenal, yang namanya Sisera. Nah, Raja Yabin dan panglima perang Sisera tersebut menjajah bangsa Israel selama 20 tahun. Nah, sedih sekali kan ya anak-anak, bangsa Israel dijajah selama itu. Maka bangsa Israel meminta kepada Deborah untuk berkonsultasi bagaimana ini supaya bangsa Israel bisa lepas dari penjajahan Kanaan. Akhirnya Deborah memanggil dan mengutus Barak tadi yang merupakan panglima perang bangsa Israel untuk maju berperang melawan bangsa Kanaan, untuk melawan Raja Yabin dan panglima Sisera. Nah, tetapi di sini Barak agak ragu ya dengan kemampuannya. Apakah dia bisa memenangkan perang melawan Kanaan? Sedangkan Kanaan itu di bawah kepemimpinan panglima Sisera, Kanaan itu memiliki peralatan perang yang lebih hebat daripada Israel. Jadi Barak itu minder dulu. Tetapi berbeda dengan Deborah. Deborah yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan kemenangan kepada bangsa Israel. Akhirnya Barak mau untuk
ditunjuk, diutus Deborah untuk menjadi panglima perang bangsa Israel. Asalkan Deborah juga ikut dalam peperangan. Nah, dua sahabat ini akhirnya bersatu dan maju perang melawan bangsa Kanaan yang dipimpin oleh panglima perangnya yang bernama Sisera. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Apakah bangsa Israel menang ataukah malah Kanaan yang menang? Nah, yang menang adalah bangsa Israel di bawah kepemimpinan panglima perangnya yaitu Barak dan hakimnya tadi, hakim perempuannya tadi yang bernama Deborah. Nah, dari mereka kita dapat meneladani ya anak-anak bahwa persahabatan itu tidak melulu harus memandang jenis kelamin. Misalnya karena ibu seorang perempuan harus punya sahabat perempuan, atau anak-anak seorang lelaki maka harus punya sahabat lelaki juga. Tidak juga ya, bisa juga seorang anak perempuan bersahabat dengan anak lelaki dan sebaliknya anak lelaki bersahabat dengan anak perempuan. Tidak masalah ya, karena dalam Tuhan entah itu laki-laki atau perempuan semuanya sama. Nah, selain itu dari cerita Barak dan Deborah tadi kita juga dapat mengambil pelajaran bahwa sebagai seorang sahabat kita juga harus saling mendukung dan menguatkan. Di saat Barak kurang percaya diri, di saat Barak ragu-ragu akan kemampuannya, akan kepemimpinan Tuhan, Deborah yang menguatkan. Nah, kalian juga harus seperti itu ya, dengan sahabatnya harus saling menguatkan. Di saat sahabatnya lemah, kalian harus mengangkatnya supaya sahabat kita dapat bangkit kembali. Di saat sahabat kita sedang sakit, apa yang harus kalian lakukan? Kita harus memberikan dukungan lewat doa. Kita harus membesuknya, menengoknya, mendoakan supaya sembuh. Nah, banyak sekali ya hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan dengan sahabat kita. Kita dapat saling mengasihi, kita dapat saling menguatkan. Selalu ingat ya di Amsal 17 ayat 17 tadi, seorang sahabat akan menaruh kasih di setiap waktu dan menjadi sahabat dalam kesukaran. Nah, kita berdoa dulu ya. Tuhan Bapa yang baik, kami mengucap syukur Bapa karena Tuhan telah memberkati kami, memberikan teladan tentang persahabatan Deborah dan juga Barak. Tuhan berkati, mampukanlah anak-anak untuk dapat saling mengasihi, saling menguatkan kepada sahabat-sahabatnya. Jadikanlah kami seorang sahabat yang baik bagi sahabat kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu lewat firman Tuhan ini. Haleluya, amin. Nah, tetap semangat dan jadilah sahabat yang menguatkan. Tuhan memberkati.